perform utamanya mereka mungkin. Iya, apalagi kita bisa bilang kemarin mungkin mereka baru starter aja gitu kan. Dan mereka Betul. bisa memaksimalkan di Super Weekend ini. Dan dengan begitu nampaknya Victim yang sedari tadi kita singgung terus-terusan ya. Karena flight path-nya itu tidak terlalu bagus untuk mereka menuju ke Yasnaya seperti biasa. Mereka nampaknya harus mencari vehicle terlebih dahulu ya di area drop zone mereka sekarang. Tapi mereka masih bisa santai-santai aja karena Apa tadi tuh? circle pertama yang sudah terbuka Pasta sangat baik untuk para player. Ya, kemana tadi circle-nya? Ke tengah lagi berarti? Oke, ke Tengah tengah walaupun lagi ya. condong ke kiri sedikit tapi benar-benar area land semua atau daratan semua. Iya, tapi lihat bentrok terjadi antara Boom dan juga Victim melewati seorang Fajar, tapi tidak tembakan dari Boom karena mungkin Boom belum melakukan looting ya. Belum Iya. ada apapun yang dilooting oleh Boom Esports, mereka hanya mengambil vehicle di sekitar rumah Kayaknya, 12 iya. dan di sekitar farm. Betul sekali karena lagi-lagi mereka tadi sih ya nampak ya dari flight path dari mereka terjun itu kan areanya mirip-mirip dan area rotasi mereka menuju ke daerah drop zone mereka yang sesungguhnya atau kampung halaman mereka sesungguhnya itu mirip-mirip juga gitu kan. Betul. Dan pastinya bisa menjadi pertemuan antara mereka berdua. Yes, dan kalau kita lihat hanya ada Aura, Onyx Onyx. harusnya. Hanya ada 2 tim harusnya ya. Cuma nggak tahu kalau nanti misalkan tiba-tiba mungkin game ini nggak turun di sana dan game kedua atau game ketiga nanti pokoknya di pertemuan Irenggal yang berikutnya baru akan pada gontok-gontokan. Yap. Nggak ada yang tahu juga karena kita masih butuh memperhatikan lagi kira-kira apakah ada strategi yang berbeda untuk 16 tim yang saat ini ada di Super Weekend dengan apa yang mereka lakukan di babak weekdays kemarin. Dari Bigetron yang scrapping di sekitar farm, bahkan daerah kekuasaannya Bigetron bisa dibilang lebih luas dibandingkan Point. Tapi mereka selalu bertemu, malah ternyata yang bertemu duluan adalah Point dan juga tim NFT di mana Ramones. Ketika rotasi Ramonesnya lengah dan menjadi poin eliminasi pertama untuk tim Void. Licin yang mendapatkan first blood tadi ya. Oke, poin manis pastinya ya untuk Void. Dan ini nampaknya tim NFT benar-benar nggak nyangka timing rotasi yang mereka sudah bangun itu terlalu cepat karena di seberang sana masih ada Void gitu. Betul, itu apa ya, kalkulasi waktu rotasinya sih kayaknya yang agak sedikit miss dari Iya, NFT. karena- Karena resiko loh, lewat jembatan sebelah kanan itu antara dibegal sama Void atau dibegal sama Bigetron. Kalau sebelah kiri, kalau misalnya mau lewat ke sebelah kiri juga, kalau misalnya mereka nggak pas gitu waktu timing rotasinya, mereka juga bisa ketemu sama alter ego. Betul, jadi area mereka tuh bener-bener butuh banget waktu yang tepat untuk melakukan rotasi. Lolos dari Void yang ngebegal di jembatan kanan mungkin bisa langsung tabrak. Jadi begitu lolos dari jembatan langsung banting setir ke arah kiri lewatin bibir pantai. Tapi jangan lupa juga kalau Bigetron suka mengambil rumah pinggiran pantai yang kali ini ternyata tidak diamankan oleh Bigetron karena dilepas begitu saja dan diambil oleh tim Void. Dan wow, cicilan damage yang begitu besar. Tadi lumayan, 50% HP dari Embot hilang dan kali ini mobil yang bakal dikejar akan diselamatkan. Tapi ada burst tapping, ada burst shot yang dilakukan oleh seorang Yuhai. Ini dia ya strategi dari Bigetron Red Alien yang sedari tadi mungkin sudah mendengar vehicle yang dikendarai oleh Void juga menuju ke daerah mereka di daerah-daerah farm gitu kan. Mereka mau tarik mundur terlebih dahulu untuk bisa mengamankan spot. Selanjutnya mungkin nge-backstep ke arah Void juga. Ya, dan dari NFT yang lagi galau antara mereka nyebrang atau mereka bakal lewatin jalur lautnya. Iya. Ternyata mereka agak berpapasan dengan tim Alter Ego yang sudah mulai keluar dari SMB juga. Ini sama-sama memantau nih. Iya. Alter Ego pengen pilih jembatan sebelah kanan dengan mungkin prediksi mereka NFT udah rotasi duluan. Tapi ternyata malah mereka berpapasan di saat ini. Di mana ada Hazelnuts yang akan dikejar dari belakang. Ups, terlalu fokus ke arah belakang bahkan tidak fokus untuk seorang Flippy tadi. Sempat menabrak sebuah pohon tapi untungnya tidak ada shoot yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Rugi di menit ke-11 kali ini. Sementara kalau dari GD Gits mereka sudah keluar dari arah Primords kali ini. Mereka sudah sedikit mendekat menuju ke arah Pochinki dan kayaknya mereka bakal menuju ke bagian Bukit Kentang. Tapi Victim bertemu dengan tim Aura di mana Jaden ternyata berhasil lolos karena ada 2 backup dari pemain Aura yang lainnya. Malah 1 pemain Victim yang tumbang terlebih dahulu dan Jaxi akan memberikan backup kembali. Misteri pun tumbang, 2 player dipulangkan ke lobby. 2 poin eliminasi menuju ke arah Aura. Wah itu cepet banget loh backup yang dilakukan oleh 2 player dari tim Aura ya. Pasta benar-benar bisa membalikan keadaan untuk tim Aura sendiri.
sendiri. Betul. Gimana ini Pasta, tim jagoan Ya, kita untuk bisa gimana mendapatkan ya? WWCD. Prediksi adalah sebuah prediksi. Betul, gitu game loh. juga masih panjang, tenang Betul. saja. Dan jangan beranggap atas. Sementara Bonafide sedang berpesta karena mereka baru aja mendapatkan sebuah supply box yang isinya nggak Apa tahu tuh? apa weaponnya, tapi yang jelas sudah pasti akan ada satu set Hell. Robocop. Terapkan tergantung dengan line up seperti apa yang akhirnya diturunkan di match tersebut. Iya betul banget, apalagi ini kita masih kita baru ngelihat ini ya line up seperti ini kali ini gitu Betul, ya. Pas di kemarin PMPL ya. di PMPL kemarin itu cuman ada Kemarin itu- Ryzen Liquid hari pertama. Betul. Lalu hari kedua Ryzen Yuhai, Yuhai. betul. Pasangan perak untuk di Pasangan Bigetron yang perak. barunya. Tapi ternyata tim Iya. yang memotong rotasi dari NFT adalah tim Takai yang sudah mengamankan sebuah perbukitan dan ada beberapa kompon yang mereka punya kali ini dan lihat Lagi-lagi. terspot apa yang kita prediksi Don. Oh Ada my God. Spavel dan juga ada drone yang lewat di depan muka pemain-pemain poin. Bahkan mereka mau ke arah kanan pun ada yang berwarna hijau yang sudah ada di bagian sebuah rumah Spider-Man. Boom! Yes. Oh my Boom, god. boom, boom. Boom boom boom. Mantan mereka ya, mantan tim mereka kali Waduh, ini. Mereka bener sebelah juga. kiri pun juga ada tim Bigetron Red Alien. Ingat. Yes. Dan Ini udah ke sandwich banget sih pergerakan Iya. dari NFT. Bonyok banget. Ini gue gak yakin Flippy bakal diselamatkan. Karena drone dan juga Spavel sudah terlebih dahulu touchdown. Yap. Di tempat yang mungkin tidak mereka prediksi mereka akan ke sini. Tapi tempat yang terpaksa mereka hinggapi karena terlalu banyak tim-tim yang sudah mulai melakukan setup di bagian seperempat circle-nya. Yap, dan kali ini di sisi yang lainnya nampaknya dari arah barat circle kita sudah terjadi pertemuan antara Onyx dan juga Dewa United nampaknya, di mana Keshi sekarang dibiarkan bleeding out nampaknya ya, karena tadi sudah berhasil di knockdown oleh para player dari tim Dewa United. Tapi saat ini mereka pun akan mau lontar-lontaran granat terlebih dahulu ya, guna untuk bisa membuka momentum untuk bisa memenangkan war tersebut antara tim Onyx dan juga Dewa United. Iya, dan Okiozora mendapatkan sebuah momentum tadi. Kalau kita ngomongin momentum, dia dapat momentum untuk mundur ke belakang, regroup lagi bersama dengan pemain-pemain DU yang lainnya. Dan Onyx yang gue suka setup mereka, ketika dua pemain terjebak, dua pemain lainnya menjaga di angle belakang. Menjadi support untuk menyelamatkan dua player lain yang sedang melakukan revive. Dan dari seorang Steve Boy sudah mulai memasak granatnya, ada flank ke arah sebelah kiri, mobil sudah mulai terdengar apakah akan ada respon shoot yang dilakukan oleh seorang Steve Boy. Belum ada tembakan pasti, tapi sandwich setup yang dilakukan sama Onyx benar-benar terbuka untuk mengepung posisi dari Dewa United saat ini. Iya, dan somehow tadi Keshi juga berhasil untuk diselamatkan ya. Dan kali ini nampaknya mereka mau membalikan keadaan karena lihat dihujanin granat terus-terusan. Dan kali Oh, ini mereka Bryson. nggak akan ragu, power punk dari arah sebelah kanan nampaknya mau mencari satu player dari tim Dewa United. Tapi dia harus hati-hati karena di seberang sana juga sudah ada musuh-musuh yang lainnya. Ryzen benar-benar sabar banget. Dan that's it, dia berhasil mendapatkan satu power punk dan langsung aja to the point. Tanpa belas kasih, langsung mengeliminasi power punk. Wow, begitu cepat dan sabar ternyata respon dari seorang Ryzen tadi untuk memulangkan satu pemain dari Onyx. Dan yang dilakukan sama Powerpunk sebenarnya udah bagus. Dia nge-setup smoke, membutakan view dari arah tim Takai, tapi tidak ada pengecekan ke arah high ground ya, sehingga dari DU berhasil mendapatkan satu pemain. Dan Nick akan ditinggalkan di arah belakang menjadi seorang support untuk menyelamatkan rotasi dari tim Onyx. Dan ini akan ngebuat Nick menjadi tumbal untuk rotasi dari Onyx. Sudah berhasil masuk ke dalam zona dan Onyx kali ini hanya bertahan dengan dua player mereka. Sementara DU masih mendapatkan tekanan karena Onyx-nya lolos. Tiba-tiba mereka didatangi oleh sebuah pasukan banteng. Banteng ungu ya kali ini dari tim Takai. Tapi Ryzen pun masih akan langsung aja bisa menok satu player dari tim Takai. Itu berhasil untuk menahan pergerakan dari Takai sesaat sebelum mereka merevive dan juga bisa kembali ke medan perang nampaknya ya. Dan granat pun memberikan damage yang benar-benar signifikan ke arah Ryzen. Tinggal Betul. 50% darah dari Ryzen. Ya, 50% HP-nya tercicil dengan nades yang dilemparkan oleh tim Takai. Onyx pun tidak bisa selamat ketika mereka sudah menumbalkan satu pemain mereka, Nick, di belakang. Tapi pemain-pemain yang diupayakan untuk masuk tidak maksimal untuk bertahan dan mendapatkan placement terbaik mereka. Engage perang ini dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati. Betul, ini mereka ingin tabrak ke arah victim. Mereka nggak pengen ada yang nge-backstep mereka ketika mereka maju ke arah play zone-nya. Lihat, 3 vehicle-nya benar-benar diparkir dengan rapi. Granat sudah mulai dilempar, Fajar pun dipaksa turun dari lantai 2. Jaden kembali ke bagian luar broken wall, tapi di pinggir zona udah mulai pecah antara Boom dan juga pemain dari Skyline. Granat sudah mulai diletupkan dan
Wow, 2 pemain bahkan 3 pemain dari Scarlet terknockout, hanya menyisakan seorang Smith. The last man standing. 3 sudah dipulangkan ke arah lobby. 1 lawan 2, bukan jumlah yang bagus karena Smith hanya mempunyai 1 obstacle, tapi granat yang begitu perfect dari Smith. Wow. Wow, di end langsung pasca itu 2 player dari tim Boom. Sementara itu Iker juga sekarang dalam keadaan knockdown, hanya meninggalkan Ponbit seorang diri sebagai last man standing untuk tim Boom Esports. Dia harus membalikan keadaannya, sementara Ponbit pun juga mendapatkan damage dari arah belakang. Wah gila, itu granat yang perfect banget dari seorang Smith. Wah itu. Last man standing tapi bisa memberikan hal yang benar-benar terbaik untuk Skylet dan bertahan hingga di top 11 sementara ini. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron, mereka sudah belum masuk, sudah mulai bergerak tapi masih belum semuanya masuk untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. Karena ada Takai di sebelah kanan, melakukan split position 2-2 untuk Bigetron kali ini, dan Hades masih mengintip-ngintip manja dari bagian dalam smoke-nya. Iya, udah kelihatannya pergerakan dari Zuxi tadi, kepala suku kita. Hades pun masih sabar, tapi Bigetron Red Alien masih fokus ke arah Takai di bawah sana juga ya. Sekali lagi mereka melakukan speed dan mendapatkan 1 persatu player dari tim Takai. 7 poin eliminasi sudah dikantongi oleh tim Bigetron Red Alien tanpa kehilangan 1 player pun untuk mereka. Betul, bahkan fokus mereka nggak hanya ke arah Takai, tapi mereka juga berhasil mendapatkan beberapa pemain tadi dari Dewa United. Sebuah kontrol area yang begitu rapi dari Red Aliens untuk menit ke-22 kali ini. Ada granat yang dilemparkan menuju ke arah Yuhai, tapi Yuhai masih bisa bertahan karena ada Bonafide ternyata yang bakal memberikan distraction dan Yuhai pun tumbang. 1 knockout berhasil diamankan oleh Bonafide yang ada di belakang dari tim Bigetron, dan Zuxi juga ikut ditumbangkan karena tiba-tiba Tuyul sudah mulai memporak-porandakan setup dari Bigetron, hanya menyisakan Liquid. The last man standing untuk Red Aliens. Yap, Liquid pun kali ini harus merevive seorang Yuhai ya, supaya dia tidak tinggal sendirian untuk bisa membela tim Bigetron Red Alien mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi tim Bonafide nggak akan membiarkan hal tersebut terjadi karena mereka memberikan pressure ke arah tim Bigetron Red Alien. Sementara itu Liquid pun langsung aja mau melontarkan granatnya nampaknya ke arah tim Bonafide. 1 persatu juga di bawah sana. Di bawah sana sementara itu juga ada pertemuan antara Eagle 365 dan juga Victim. Betul, Victim masih perang karena masih menyisakan Genfos tadi dan juga Fajar yang masih belum bisa diamankan ternyata oleh tim Aura. Malah Aura yang dipulangkan ke arah lobby. Victim sudah mendapatkan 3 poin eliminasi dan Liquid merangkak perlahan-lahan seperti yang dilakukan oleh para pemain Bonafide Ladies untuk di Irangel yang pertama tadi. Benar-benar sabar setup yang dilakukan oleh Bigetron saat ini, dan tembakan dari Fajar begitu menyakitkan, tapi distraction shoot yang tiba-tiba memulangkan Victim ke arah lobby. RRQ join the fight menjadi third party di waktu yang tidak tepat ketika Fajar sedang fokus ke bagian atas ke arah pemain-pemain yang ada di sebuah compound yang ada di atas atapnya. Bigetron masih bisa selamat dengan 2 pemain mereka. Lihat Zuxi dibiarkan merangkak. Ayo Zuxi, kamu kalau mau di-revive datanglah kepadaku, tapi akan dibiarkan bleeding out ternyata untuk seorang Zuxi. Hanya menyisakan Yuhai dan juga Liquid saat ini. 2 pemain Bigetron nggak pengen dilepas loh. Iya benar-benar ya, dan saat ini mereka bakalan langsung aja kembali ke medan perang. Ucup juga bisa di take down oleh seorang Liquid tadi ya. Langsung saja mereka juga langsung terlihat pergerakannya dari rekan-rekan yang lainnya dari tim Bonafide kali ini. Tapi mereka masih bisa bertahan dari tim Bigetron Red Alien. Betul, ini Bigetron masih bisa bertahan dan Eagle pun dari tadi belum ikut-ikutan perang. Dan akhirnya baru dibilang belum ikutan perang, akhirnya mereka perang bersama dengan tim RRQ, di mana Peko pun dipulangkan ke arah lobby. Eagle berhasil menambah pundi poin eliminasi untuk tim mereka. Dan lihat Liquid berada di barisan paling depan, tapi Bonafide terdistract karena tiba-tiba Eagle juga melakukan push dari arah sebelah kiri. Liquid tumbang untuk yang kesekian kalinya. Ada respon yang begitu cepat dari Bonafide. Lihat Tuyul dan juga Nox, pergerakan mereka cepat banget. Ada sedikit granat yang dilempar, timingnya tapi tidak tepat. Masih belum bisa mendapatkan 1 pemain dari Bigetron, dan itu dia Bonafide berhasil memulangkan Red Aliens ke lobby. Hanya dengan 2 pemain mereka yang tersisa. Ucup pun masih bertahan di bagian atas. Oke. Ini benar-benar ya, dari tadi terseok-seok banget perjalanan yang harus ditempuh oleh tim Bigetron Red Alien, tapi mereka bisa touchdown tadi di satu compound yang diduduki oleh tim Bonafide. Dan kali ini tersisa 3 tim saja, Bonafide, RRQ dan juga Eagle 365, yang dimana mereka semua balance dari segi playernya masing-masing, karena masing-masing dari tim ini menyisakan 3 player saja.
Yap, ini dengan kondisi yang berimbang 3 versus 3 versus 3 untuk Bonafide, RRQ dan juga Eagle 365. Dari Eagle 365 pun terjebak. Posisi mereka berada di tengah-tengah antara Bonafide dan juga tim RRQ. Smoke begitu tebal sudah mulai di pop up, tapi lihat dari Ucup belum mempunyai angle shoot ke arah Eagle karena ada lekukan yang begitu bagus yang menyelamatkan posisi dari Eagle 365. Oke, ini juga akan menuju ke circle-circle akhir ya pastinya. Dan kita akan melihat, oh my god, Ucup pun di belakang sana, di atas sana benar-benar diberikan RRQ. gempuran dari Eagle 365. Tapi RRQ yang dari tadi melihat huru hara yang terjadi, mereka menjadi third party datang ke arah tim Eagle 365 dan langsung meratakan. Tim Eagle 365 hanya menyisakan Nuk seorang diri dari tim Bonafide yang langsung aja dicari kali ini dari tim RRQ. Tapi tim RRQ lah yang pastinya bisa mendapatkan winner chicken dinner untuk game pertama kita di Erangel. Betul.